Al-Quran Hadinil Aql ini adalah bisa kita artikan begini. Jadi ada batas-batas akal, ya kan, dalam naungan wahyu. Iya. Nah, karena kemarin kita sudah singgung bahwa akal itu kan kalau dipahami salah, ya kan, logik itu kalau dipahami salah, ya maka dia seakan-akan menjadi satu inti dari kajian atau satu inti dari kemampuan manusia, sehingga akhirnya semua kebenaran, semua keberadaan, semua maujud eksistensi itu dia diukur oleh akal. Jadi kalau tidak masuk pada akal, bisa dikatakan dia tidak eksis atau la maujuda, Ya, gitu kan, tidak ada gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya mendasari bahwa Syekh Abdul Halim Mahmud itu, orang Islam itu harus memiliki pandangan bahwa akalnya mereka, logiknya mereka itu ya harus diambil dari Al-Quran, gitu kan, karena Al-Quranu hadin lil aql. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masih bersama kami dalam acara podcast Jalan Terang. Kita sapa bersama Ustadz Ibnu Muzaki. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat, sejahtera, ganteng-ganteng saja. Alhamdulillah. Pembahasan pertama dalam kajian kita Jalan Terang tentang kitab Profesor Abdul Halim Mahmud, bahwa Al-Quran hadin lil aql, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi akal manusia. Bagaimana pendapat guru mengenai pembahasan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi akal manusia? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menarik ya, saya kira Ustadz, bahwa kitab Al-Islam wal Aqlu itu akhirnya dibuka dengan pembahasan pertama kali Syekh Abdul Halim membahas tentang Al-Quran hadin lil aql. Jadi kitab Al-Islam wal Aqlu ini akhirnya kita mulai masuk nih di tema pembahasan pertama kita, gitu kan. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang judul, ya kan. Nah, sekarang kita udah masuk di pembahasan pertama, yaitu adalah Al-Quran hadin lil aql. Kalau bisa saya artikan ya, Al-Quran hadin lil aql ini adalah bisa kita artikan begini. Jadi ada batas-batas akal, ya kan, dalam naungan wahyu. Iya. Nah, karena kemarin kita sudah singgung bahwa akal itu kan kalau dipahami salah, ya kan, logik itu kalau dipahami salah, ya maka dia seakan-akan menjadi satu inti dari kajian atau satu inti dari kemampuan manusia, sehingga akhirnya semua kebenaran, semua keberadaan, semua maujud eksistensi itu dia diukur oleh akal. Jadi kalau tidak masuk pada akal, bisa dikatakan dia tidak eksis atau la maujuda, gitu kan, tidak ada gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya mendasari bahwa Syekh Abdul Halim Mahmud itu, orang Islam itu harus memiliki pandangan bahwa akalnya mereka, logiknya mereka itu ya harus diambil dari Al-Quran, gitu kan, karena Al-Quranu hadin lil aql. Jadi kitab yang untuk menunjukkan atau untuk memandu kemampuan manusia dalam melakukan nalar, kan begitu Ustaz. Maka ada beberapa ayat yang disinggung oleh Syekh Abdul Halim Mahmud mengenai Al-Quran hadin lil aql, gitu kan. Kita mulai dari pembahasan al-haq dulu nih Ustaz. Jadi kalau Al-Quran hadin lil aql itu dalam posisi apa, gitu kan. Al-Quran memandu akal manusia. Dalam posisi apa memandu? Apakah dalam menemukan keberadaan, atau membahas tentang eksistensi, atau tentang reality, gitu ya, atau tentang al-haq? Maka di sini kita harus memiliki satu posisi yang tegas bahwa yang dimaksud dengan
Al-Quran hadin lil akli itu apakah hadin lil akli untuk dalam pembahasan memahami al-mawjudat, gitu kan, atau al-haq, al-haqiqahnya kebenaran, atau bagaimana gitu kan. Maka saya rasa kita akan masuk pertama pada pembahasan mengenai tentang kebenaran, gitu kan, al-haq ini gitu kan. Karena sampai detik ini gitu kan kita banyak sekali melihat atau menjumpai orang-orang yang memahami kebenaran itu akhirnya menjadi kebenaran yang sifatnya itu menjadi sifat kebenaran yang sangat-sangat sempit. Ada orang mengatakan kebenaran itu ya tadi yang penting ketika kebenaran adalah memiliki manfaat. Kita mengerjakan sesuatu adalah ketika sesuatu ini adalah memiliki manfaat, maka itu benar. Atau kita mengerjakan sesuatu ketika sesuatu ini bisa kita pahami secara rasional, itu benar. Kalau tidak ada rasional maka tidak benar, gitu kan. Padahal al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nah, iya itu kan. Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu dari Allah, iya. Nah, maka di sini kita harus satu persepsi dulu nih, ya kan, mengenai kebenaran yang dimaksud di dalam Islam itu seperti apa. Gimana menurut antum kira-kira ketika kita menggunakan logik Islam dalam memahami kebenaran itu bagaimana kira-kira? Jelas bahwa Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan ketika dikatakan Al-Quran adalah petunjuk bagi akal, karena jelas beliau menegaskan bahwa Al-Quran itu la yu'aridul aql, tidak bertentangan dengan akal manusia, justru ia meluruskan pemahaman. Jadi akan tetapi penggambaran akal mengenai kebenaran, mengenai petunjuk terkadang tidak terbatas atau tidak sampai, karena dalam sebuah kisah bahwa terkadang akal itu hanya melihat secara rasional dan tidak mengetahui tujuan dari eksistensi atau kebenaran sesuatu. Oleh karena itu dalam kitab Al-Islam wal Aql dijelaskan bahwa Imam Ghazali pernah memberikan contoh akan gambaran akal yang hanya terfokus pada tasawur, cara pandang saja. Jadi ceritanya bahwa Imam Ghazali mengatakan ketika itu ada orang tua yang membangun istana di atas gunung untuk anaknya, kemudian menanam tanaman khusus. Hingga akhirnya sebelum wafat orang tuanya berwasiat bahwa tanaman tersebut tidak boleh dicabut. Anaknya setelah sepeninggal ayahnya hanya memahami bahwa tanaman tersebut ditanam oleh ayahnya untuk dimanfaatkan baunya saja, karena memang pewangi gitu ya. Hingga akhirnya suatu ketika anaknya berpikir untuk mendatangkan tanaman lain yang lebih wangi. Tahun demi tahun berjalan sehingga wewangian tanaman yang ayahnya tanam itu sedikit redup, karena anaknya membawa tanaman yang lebih wangi. Akhirnya tertutup. Hingga akhirnya anaknya berpikir bahwa ayahnya mungkin menanam tanaman itu karena hanya dimanfaatkan secara baunya saja, pengharum lah ya. Pengharum ya. Hingga akhirnya tanaman tersebut diganti dengan tanaman yang lebih harum. Suatu ketika ternyata banyak ular yang keluar dari lubang-lubang dekat tanaman tersebut. Hingga akhirnya ular tersebut menggigit anak tadi. Menggigit anak tadi. Nah, dari situ beliau sadar bahwa wasiat ayahnya bukan hanya untuk tanaman tersebut ditanam untuk wangian saja, akan tetapi sebagai penangkal dari ular. Itu menunjukkan bahwa akal hanya mencapai satu dimensi saja. Bahkan dimensi yang krusial itu ketika tidak tergambar justru susah untuk dinalar.
Bagaimana menurut Pak? Iya. Akhirnya menarik ini Ustaz. Saya ambil cerita ini dan coba saya explore ya, coba Iya, saya jelaskan bagaimana? bahwa cerita ini akan saya explore dalam pendekatan filsafatnya gitu. Ini bagaimana? Jadi menarik bahwa cerita tadi adalah akhirnya kita pahami bahwa ada dua paradigma atau ada dua cara berpikir dalam memahami hakikat realitas. Kita ambil hakikat realitasnya adalah tanaman itu yang ditanam oleh ayahnya gitu kan, yang berwasiat jangan dibuang, jangan dibabat atau jangan dipotong ya kan, tapi tetapkanlah gitu kan. Tapi sayangnya ayahnya itu tidak memberikan alasan. Ayahnya hanya memberikan pengertian bahwa rumah yang sudah saya bangun ini saya sudah lengkapi dengan pekarangan atau dengan tumbuhan-tumbuhan yang harum baunya, tapi ayah tidak mengatakan bahwa ini untuk melindungi dari serangan ular, kan begitu. Tapi akhirnya anaknya ini ya, karena dia mungkin bisa berpikir gitu kan, dia memiliki nalar yang logis menurut anak tadi, akhirnya dia memiliki kesimpulan bahwa oh ternyata tanaman ini hanya untuk pengharum ruangan saja. Toh kalau diganti dengan pengharum lagi juga nggak ada masalah gitu kan, daripada rumahnya akhirnya ruwet dengan banyaknya tumbuhan-tumbuhan gitu kan, udahlah ganti aja dengan pewangi buatan itu kayak pengharum ruangan, karpol dan lain-lain. Tapi ternyata tujuan sebenarnya bukan masalah pengharum, tetapi pelindung dari ular. Itu mungkin yang alasan yang tidak sempat bapaknya jelaskan. Karena memang mungkin ketika itu anaknya masih terlalu dini untuk memahami atau bagaimana. Nah, akhirnya saya menarik dari cerita ini adalah saya tarik kesimpulan bahwa akhirnya ya, memahami sesuatu itu kan tidak harus dengan melakukan nalar. Yang nalar ini akhirnya hanya muncul dari subjektivitas nalar tadi. Dia memiliki nalar tapi tidak mengkonfirmasi dengan hakikat realitas itu. Dia tidak mencari tahu untuk apa sih tumbuhan ini namanya apa, apakah ada manfaat yang lain dan lain-lain. Dan dia juga tidak pernah berpikir apa sih rencana bapak saya kok nanam tanaman ini gitu kan. Yang dia pikir adalah yang dia paham gitu kan. Jadi seakan-akan cara berpikir ini kalau dalam konteks modern itu kita bisa pahami bahwa ya kebenaran itu adalah apa yang saya pikirkan dan apa yang saya pahami, sehingga tidak butuh dengan referensi, tidak butuh dengan literasi, tidak butuh dengan rujukan, tidak butuh dengan al-khobar al-mutawatir. Tapi yang dia pahami adalah bahwa kebenaran itu yang masuk di logika dia. Nah disitulah akhirnya kan ada misinterpretasi di situ. Ada kesalahan penafsiran dari anak tadi terkait apa tumbuhan yang ditanam oleh ayahnya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita hubungkan dengan Al-Quran hadin lil aql gitu kan, kalau saja akal manusia itu tidak mempersoalkan apa yang ada di Al-Quran, akan selamat juga gitu kan. Sama seperti kayak tadi, akal anak tadi kalau tidak mempersoalkan tumbuhan itu dan tidak memiliki nalar-nalarnya dia pribadi, mungkin dia tidak akan digigit oleh ular, karena dia akan amanna wasallimna gitu kan. Udahlah kita ikut dan kita pasrah aja lah dengan apa yang dimaksudkan oleh orang tuanya. Tetapi akhirnya taslim ini gitu kan menjadi suatu hal yang dipahami menjadi suatu kebodohan, ya kan? Seakan-akan orang yang hanya udahlah saya sih ikut aja dengan apa yang sudah ada, saya sih ikut aja dengan kebenaran yang sudah diwariskan oleh generasi-generasi sebelum kita. Seakan-akan orang yang hanya menerima itu dikatakan orang yang tidak berpikir. Padahal justru kita ingat bahwa dalam konteks tauhid itu kan as-salaf aslam wal kholaf ahkam gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa apa, tafsiran-tafsiran itu kan akhirnya dipahami orang salaf kan dia tidak melakukan interpretasi Ustaz. Jadi filsafat atau cara berpikirnya orang salaf itu dia tidak memiliki cara pandang yang hanya dipahami secara subjektivitas kan, tetapi mereka itu bagaimana penjelasan wahyunya begitu, oke kita terima, tanpa harus ada penafsiran, tanpa harus ada takwil, tanpa harus ada interpretasi. Berbeda dengan kholaf yang mulai sudah melakukan interpretasi. Nah disitulah kata Syekh Abdul Halim Mahmud bahwa meskipun kholaf itu memiliki penafsiran, itulah masuk pada Al-Quran hadinil aql. Jadi tafsiran atau filsafat cara berpikir yang dibangun oleh ulama salaf dan kholaf itu berbeda. Kalau salaf itu dia lebih banyak taslimnya,
Dalam arti apa yang sudah kita pahami, apa yang kita lakukan itu adalah suatu kebenaran kalau rujukannya sudah jelas kepada Allah dan Rasul. Ulama kholaf itu tidak puas di level itu, makanya dia melakukan apa? Takwil, interpretasi ayat-ayat yang sifatnya musyabihat dan lain-lain. Karena untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa ini supaya tidak disalahpahami. Itu juga baik. Ditambah kata Syekh Abdul Halim Mahmud bahwa penafsiran kholaf itu bukan murni penafsiran logik semata, tapi logika yang di dalamnya itu adalah dikalibrasi atau diberikan batasan atau diukur oleh apa? Oleh wahyu. Sehingga menurut ulama kholaf itu ya berfilsafat itu sama dengan mentakwil ayat-ayat musyabihat. Gitu kan? Sehingga tidak hanya selesai pada pembahasan dinamika subjektivitas manusia, tetapi juga harus tahu batasan-batasan bagaimana akal ini bisa memberikan takwil atau memberikan tafsir dari penjelasan-penjelasan tadi. Makanya dari contoh yang antum gambarkan tadi, saya memahami bahwa di situ ada dua jalan dalam memahami realitas hakikat atau realitas kehidupan. Pertama adalah filosofis Islam atau filsafat Islam, yang semuanya adalah menyerahkan kemampuan kita kepada wahyu. Yang kedua adalah Barat, karena dia tidak punya wahyu, akhirnya dia harus mau menggunakan apa? Logikanya atau akalnya.